Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi mendapatkan modal melamar kekasih, seorang pemuda di Balikpapan nekat mencuri. Berbagai jenis kendaraan di Samarinda jalani uji emisi. Hasilnya sejumlah kendaraan gas buangnya berlebihan. 319 jemaah haji asal Balikpapan tiba di Bandara Samsepinggan dengan selamat. Mobil yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda dibelokkan arah oleh petugas. Kendaraan ini diarahkan menuju ke halaman parkir Gor Segiri. Di tempat tersebut, kendaraan-kendaraan ini akan menjalani uji emisi. Pengendara yang tidak memahami maksud petugas mengaku kaget. Mereka mengira petugas melakukan razia surat kendaraan. Meski demikian, para pengemudi ini senang lantaran bisa mengetahui kondisi mobilnya. Ada kayak nih, kegiatannya mengangkut, ada nggak sawit sedikit. Oh, jadi belum tahu ada kegiatan uji emisi ini lah. Paham aja lah uji emisi itu apa kayak? Ada tahu. Pokoknya umpati aja. Empati aja pokoknya anggaran aturan pemerintah empati taruh. Dikira razia lah. Nah, makasih lah. Alhamdulillah nggak tahu ini. Nggak tahu ya? Ya. Tahu lewat? Disuruh ngikut masuk arah Gor sendiri kita ngikut. Ngikut ya? Ya. Oh. Ini kartu hasil uji. Terima kasih. Jadi kegiatannya nggak tahu tadi ya? Nggak tahu kegiatannya kalau ada kegiatan emisi. Pengecekan emisi ya? Ya. Oh, Bang, Ya, bersyukur juga sih dengan adanya ini bisa terkontrol kondisi kendaraan kita. Ini rajin ganti oli atau gimana nih? Alhamdulillah rutin. Rutin ya? Siap. Oh, makanya lulus nih ya? Alhamdulillah. Dari petugas penguji diketahui gas buang dari sejumlah kendaraan didapati melebihi ambang batas. Itu karena gas buangnya hingga 99%, sementara ambang batas normalnya di bawah 70%. Di atas ambang batas, Pak. Ambang batasnya seberapa kalau normal, Bang? Untuk di bawah tahun 2010 itu 70%, untuk di atas 2010 itu 40%, Pak. Nah, kalau yang dicek tadi? Ini Kurang lebih naik berapa? Ambang batasnya? hasilnya tadi 99,9%, Pak. Artinya apa, Bang? Artinya tidak emisi gas buangnya tidak standar, Pak. Tidak standar ya? Oh. CO0, CO2 14,3. 14,3. Petugas menyebut uji emisi ini sangat penting untuk menjaga kualitas udara di Samarinda. Mereka harus semakin berhati-hati setelah wilayah Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Pasalnya, pemindahan ibu kota ini akan membuat jumlah kendaraan di Kaltim membeludak. Tentunya dengan adanya pembangunan IKN semakin banyak pendatang yang datang di Balikpapan, dan saya kira juga di Samarinda pun juga begitu ya. Sehingga tentunya kegiatan seperti ini menjadi sangat baik sekali untuk mengantisipasi adanya penurunan kualitas udara yang tentunya tidak kita harapkan ya. Kita tidak harapkan sama-sama. Harapannya tentunya kualitas udara di Kalimantan Timur secara umum dan di kota-kota di Kalimantan Timur senantiasa terjaga kualitas udaranya. Untuk kegiatan kali ini sebetulnya bukan bicara rusak dan tidak rusak, tapi bicaranya bagaimana kualitas udara yang dihasilkan dari proses mesin kendaraan. Nah, istilahnya layak apa tidak layak. Layak dalam arti dia memenuhi baku untuk emisinya. Tidak layak berarti ada beberapa parameter mungkin yang tidak memenuhi baku mutunya. Tujuannya kalau dia tidak lulus berarti dia tidak layak, itu harapannya adalah untuk maintenance kendaraan itu sendiri gitu.
Untuk menjaga kualitas udara, pemilik kendaraan diimbau untuk melakukan perawatan di bengkel terdekat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Personel Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Berau hingga kini jumlahnya masih belum mencukupi. Itu menyebabkan Satpol PP di kecamatan masih jarang ditemukan. Bahkan mereka juga kerap kewalahan dalam tugas pengamanan. Kasatpol PP Anang Saprani menyatakan jumlah Satpol PP saat ini sebanyak 196 orang. Dari jumlah tersebut, 148 orang masih berstatus tenaga kontrak. Anang menyebut jumlah ini masih jauh dari kata cukup, sebab berdasarkan Permendagri, maka jumlah idealnya yakni 250 hingga 450 personel. Kalau untuk jumlah personil Satpol PP saat ini, kami belum nyampe 200, baru sekitar 196 orang. Nah, jadi masih jauh dari standar yang berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016, di mana PP itu untuk jumlah Satpol PP kabupaten kota antara 350 orang sampai 500 orang. Itu pun dilihat dari lagi jumlah penduduk, luas wilayah. Nah, kalau untuk Berau ini kan termasuk luas wilayahnya cukup luas. Ada namanya wilayah pedalaman, ada wilayah pesisir dan perkotaan. Nah, jadi kami mengacu ke peraturan pemerintah 2016 itu memang kami sangat minim sekali untuk Pemerintah daerah diharapkan segera menambah personel Satpol PP. Itu dimaksudkan agar peraturan daerah dapat dikawal secara maksimal. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Kalimarau Berau menyatakan fenomena La Nina akan memasuki fase kedua. Fase tersebut berlangsung dari Juli hingga Desember 2024. Itu ditandai peningkatan curah hujan di kisaran September hingga November 2024. Jadi tuannya kan umum gitu kan Mas. Nah ini Prakirawan BMKG Berau, Regik Rizkianera Himawan menyebut, La Nina merupakan fenomena alam berupa penurunan suhu laut. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan meningkat. Umumnya, sasaran La Nina ini yakni di wilayah pesisir. ini hujannya di daerah-daerah bawah. Untuk semester 2 tahun 2024 ya, di bulan Juli sampai Desember ada potensi fenomena La Nina atau penambahan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia secara umum. Berdasarkan update terakhir, kemungkinan akan berdampak di wilayah Indonesia secara umum di bulan September, Oktober, dan November. Sementara ini kami terus masih memantau perkembangannya seperti apa dan dampaknya akan seperti apa di wilayah Berau. Namun yang tetap harus diwaspadai, terutama di wilayah pesisir yang rawan banjir, harap tetap waspada masyarakat terhadap potensi curah hujan yang tinggi tersebut. Jadi fenomenanya nanti kalau berdasarkan update tadi kan kemungkinan berdampak secara langsung di Indonesia itu di September, Oktober, November. Nah itu nanti bukan terus-terusan 3 bulan gitu Bang. Jadi nanti mungkin bisa lebih lama atau misalnya lebih sebentar itu. Mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, BMKG mengimbau warga lebih waspada. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Hmm.